saya peserta Nusantara Sehat Batch 15 tahun 2020. Di sini hari ini saya akan mengerjakan penugasan tentang initial assessment, di mana terdapat kasus laki-laki sedang memanjat kelapa kemudian terjatuh, sehingga pada ketika jatuh di bagiannya banyak darahnya, kemudian kakinya juga berbentuk L, tekanan darah menurun, pasien juga sedang tidak sadar. Kemudian untuk initial assessment pada pasien ini prinsipnya ada 3. Yang pertama, amankan diri. Maksudnya aman diri di sini kita sebagai penolong juga harus dalam keadaan yang aman. Kemudian aman lingkungan, di sekitar lingkungan tidak ada gangguan. Kemudian yang ketiga, kita aman pasien. Nah, kemudian setelah itu kita mengecek, kita memanggil bantuan terlebih dahulu, kita minta tolong atau kita menghubungi 119. Kemudian selanjutnya untuk survei primernya kita mengecek RW-nya pada pasien ini terlebih dahulu. Kita melakukan inspeksi, kita melihat, kemudian kita mendengar, kemudian kita merasakan apakah pasien ini ada respon atau tidak. Nah, kemudian kita juga mengecek pada pasien ini apakah ada cedera pada lehernya atau tidak. Nah, ketika ada cedera pada lehernya, kita harus memfiksasi kepalanya terlebih dahulu. Ketika kepalanya sudah fiksasi, kita bisa memberikan pada lehernya itu bantuan dengan menggunakan cervical collar. Nah, kemudian kita membuka jalan nafas pada pasien ini. Nah, untuk pada pasien ini bisa menggunakan metode Hatchilton lift. Jadi kepalanya ini, terus habis itu di janggutnya agak dinaikin ke atas gini, diangkat, kita membuka jalan nafas pada pasien ini. Nah, kemudian setelah itu kita cek yang kedua, yaitu breathing. Nah, breathing ini kita bisa memeriksanya dengan menggunakan stetoskop. Jadi sama juga, kita juga harus melihat inisial, kemudian inspeksi, kemudian okultasi. Jadi kita juga bisa menggunakan stetoskop. Kita memeriksa dengan di dada kiri, dada kanan, dada kiri, dada kanan kembali. Kemudian kita melihat responnya, mendengar apakah ada respon di dadanya, maksudnya terdengar suara di dadanya. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan menggunakan perkusi. Jadi kita cek apakah pada pasien ini ada respon atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu circulation. Nah, circulation ini melihat nadi. Jadi pada pasien ini di tangannya kita cek nadinya. Nah, setelah nadinya kemudian kita juga bisa sambil mengecek nadi, kita juga bisa merasakan akral pada pasien. Apakah akralnya masih dingin atau sudah hangat, atau sudah dingin atau sudah hangat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu disability. Jadi disability ini kita mengecek pada pasien ini GCS-nya. Jadi kita melihat matanya, kemudian kita melihat verbalnya dan motoriknya. Jadi motorik ini pasien itu masih merasakan nyeri atau tidak, ada respon nyeri atau tidak. Kemudian dari verbal pasien masih bisa berbicara atau tidak. Kemudian dari mata kita bisa melihat pupil pada pasien ini. Jadi pupilnya isokor atau yang lainnya. Nah, untuk yang keempat yaitu exposure. Nah, exposure ini kita bisa membuka atau melepaskan baju pasien kemudian menyelimuti. Nah, biasanya diselimuti, jadi jangan sampai pasien itu hipotermia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Foley kateter. Nah, Foley kateter ini biasanya untuk mengecek monitoring urin. Jadi biasanya ini dilakukan oleh dokter, kemudian perawat ataupun bidan. Nah, kemudian untuk survei sekunder pada pasien ini, survei sekundernya kan kita mengecek kembali cedera lainnya.
Jadi setelah kita menyelamatkan untuk yang pertama yang pentingnya dulu, kemudian kita bisa mengecek yang cedera yang lainnya. Nah, pada pasien ini terdapat perdarahan pada kakinya, pada pasien ini terdapat perdarahan, kemudian juga terdapat pada kakinya itu berbentuk L. Nah, untuk perdarahannya berarti untuk surface sekundernya kita menghentikan perdarahannya terlebih dahulu dengan cara membalutnya pada daerah yang mengeluarkan darahnya, pada sumber darahnya. Jadi kita membalut, kemudian menekannya agar darah itu tertekan, jadi biar tidak keluar terus. Kemudian juga bisa kemudian dilakukan cek pada kaki yang mengalami patah tulang, karena tadi bentuknya L kan kakinya. Nah, karena bentuknya L ini berarti kita juga harus melakukan pembidaian pada pasien ini. Jadi pada pasien ini kakinya dibidai sebelum dilakukan rujuk ke tempat puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu initial assessment dari saya. Terima kasih.